Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Bayu Hanggara alias pendekar Pulau Neraka baru saja terbangun dan semakin penasaran dengan misteri simpang siur Nyai Lumping. Apa yang akan dilakukan Bayu? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Bayu bisa merasakan adanya nada lain pada suara Ki Bawuk. Keterangannya memang tidak jauh berbeda dengan cerita Dewi Puspita maupun yang dia dengar dari percakapan dua pembesar kerajaan di kedai ini. Namun ada suara Ki Bawuk seperti menyembunyikan sesuatu yang dirahasiakan. Bukan saja pendekar Pulau Neraka yang kebingungan dalam menghadapi masalah di kerajaan Bumi Loka ini, Prabu Indrajaya yang menjadi rajanya pun juga merasakan hal yang sama. Dia sama sekali tidak pernah mengutus Ki Pulut untuk datang ke puncak Gunung Tangkar. Dia sudah tahu betul siapa Ki Pulut, bekas seorang panglima perang kerajaan Bumi Loka yang sangat setia dan patuh pada perintah rajanya. Dan rasanya tidak mungkin dia bertindak seceroboh seperti itu. Prabu Indrajaya segera mengangkat kepalanya ketika melihat seorang wanita cantik dan bergaun indah datang menghampiri. Senyumnya langsung terkembang membalas senyum wanita itu. Kemudian wanita cantik itu duduk dengan anggunnya di samping Prabu Indrajaya. "Kau datang sendiri? Kemana dayang-dayangmu, Dinda?" tanya Prabu Indrajaya dengan lembut. "Sengaja, aku ingin bicara berdua saja denganmu, Kanda Prabu," saut wanita cantik itu yang ternyata adalah Permaisuri Puspasari. "Begitu pentingkah sehingga tidak seorang kau perkenankan mendengar?" Prabu Indra mengamati wajah permaisurinya itu. "Menyangkut keutuhan Bumi Loka, Kanda," saut Puspasari membalas tatapan suaminya. Sejenak Prabu Indrajaya mengkerutkan keningnya. Dia hampir tidak percaya dengan pendengaran sendiri. Selama ini belum pernah permaisurinya membicarakan masalah pemerintahan dan seluk-beluk kerajaan. Dia merasakan persoalan yang akan dibicarakan permaisurinya pasti sangat penting. "Apa yang ingin kau bicarakan, Dinda?" tanya Prabu Indrajaya. "Kemelut yang sedang kita hadapi." "Oh, Kanda, aku merasakan ada sesuatu di balik semua kejadian ini. Sesuatu yang belum kita ketahui maksudnya, tapi sudah jelas merongrong kewibawaan Kanda Prabu sebagai raja di kerajaan Bumi Loka." "Maaf Kanda, bukannya aku ingin mencampuri urusan kerajaan, tapi aku merasa ikut prihatin dan tanggung jawab atas keutuhan dan kejayaan Bumi Loka," kata Permaisuri Puspasari. Prabu Indrajaya merasa terharu dengan kata-kata yang meluncur lancar dari bibir mungil yang indah. Kata-kata itu juga merupakan pukulan baginya, karena selama ini dia selalu menganggap bahwa urusan pemerintahan adalah urusan laki-laki. Dan kini Prabu Indrajaya merasa seolah-olah baru terbuka matanya. Dia sebenarnya memang tengah memerlukan seseorang untuk diajak bicara dari hati ke hati. "Maaf Kanda, mungkin apa yang akan kukatakan dapat menyinggung perasaanmu, tapi ini demi keutuhan kerajaan Bumi Loka yang kita cintai ini," lanjut Permaisuri Puspasari. Katakanlah Dinda, apapun yang akan kau katakan, aku akan mempertimbangkannya dengan baik." "Terus terang Kanda, aku merasakan
adanya keanehan pada diri Paman Pati Adareja dan Panglima Rupadi. Maksudmu? Kanda telah mengatakan bahwa tidak pernah merasa memberi perintah pada Paman Pulut. Tapi Nyai Lumping juga tidak akan berdusta dan mencari-cari perkara. Padepokan Tongkat Merah yang dipimpin Paman Pulut memang hancur sehari sebelum Nyai Lumping muncul di sini. Sedangkan wanita penyihir itu tidak memberitahukan siapa-siapa saja yang telah mendatangi tempatnya di puncak Gunung Tangkar. Namun Paman Pati Adareja dan Panglima Rupadi mengetahui persis kalau Paman Pulut dan anak gadisnya serta murid-muridnya lah yang telah ke sana. Apakah hal ini tidak aneh, Kanda? Panjang lebar Permaisuri Puspasari mengemukakan perasaan hatinya. Tidak kusangka kau punya pikiran sampai ke situ, Dinda Puspasari. Puji Prabu Indrajaya sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Maaf Kanda, aku tahu kau sangat mempercayai Paman Pati Adareja. Di antara pati-pati lainnya, memang dialah yang terbaik dan paling tinggi ilmunya. Tapi Kanda harus ingat, mundurnya Paman Pulut dari kerajaan juga diakibatkan pertentangannya dengan Paman Pati Adareja. Aku sama sekali tidak bermaksud buruk, apalagi memfitnah. Aku hanya mengatakan berdasarkan beberapa kenyataan yang aku lihat, Kanda. Kembali Permaisuri Puspasari mengutarakan pendapatnya. Dinda, apakah kau sudah mengatakan hal ini pada orang lain? Belum, hanya pada Kanda saja. Dengar Dinda, semua yang telah kau katakan itu akan menjadi pertimbangan dan pemikiranku. Tapi kau harus bisa merahasiakan semua itu. Jangan sampai ada seorang pun yang mengetahuinya, kata Prabu Indrajaya berpesan. Kecuali aku. Tiba-tiba terdengar suara menyelap. Seketika Prabu Indrajaya dan Permaisuri Puspasari tersentak. Dan belum lagi hilang rasa terkejut mereka, tiba-tiba dari balik tembok pembatas taman belakang dengan luar melompat sesosok bayangan. Prabu Indrajaya langsung melompat dan berdiri begitu di depannya. Tahu-tahu sudah berdiri seorang laki-laki muda yang gagah dan tampan. Siapa kau? Berani benar kau masuk ke taman istana ini tanpa izin, bentak Prabu Indrajaya. Tangannya tampak meraba gagang pedang yang masih tersimpan di warangkanya. Sementara pemuda itu hanya tersenyum saja sambil melipat kedua tangannya di depan. Pengawal, teriak Prabu Indrajaya dengan keras. Percuma saja Gusti Prabu, tidak ada seorang pengawal pun yang akan mendengar, kata pemuda itu dengan tenang. Sret! Tanpa berkata-kata lagi, Prabu Indrajaya langsung mencabut pedangnya yang tergantung di pinggang. Bola matanya beredar ke sekitar yang sepi, tanpa seorang prajurit penjaga pun terlihat. Sejenak tangannya sedikit mendorong permaisurinya ke belakang. Kau pasti akan mendapat hukuman berat atas kelancanganmu, Kisanak, kata Prabu Indrajaya dengan suara agak membentak. Tapi Gusti Prabu pasti akan segera berterima kasih jika mengetahui bahwa kedatanganku ke sini untuk mewakili Dewi Pusita. Kata pemuda itu tetap tenang. Siapa kau sebenarnya? Sentak Prabu Indrajaya terkejut. Namaku Bayu Hanggara. Aku berada di sini hanya singgah dan menginap di rumah penginapan Ki Bawuk. Kedatanganku ini bukan sebagai musuh atau ingin menambah keruh suasana, tapi justru akan membawa angin segar bagi Gusti Prabu dan seluruh rakyat Bumi Loka. Jangan berbelit-belit, katakan cepat, apa maksud kedatanganmu? Ki Pulut memang telah datang ke puncak Gunung Tangkar bersama anak gadisnya dan seluruh murid-muridnya. Tapi malang, mereka semua tewas kecuali Dewi Puspita, kata Bayu. Aku sudah tahu itu, apalagi yang akan kau sampaikan, potong Prabu Indrajaya. Gusti Prabu, aku juga telah bertemu dengan Dewi Puspita, dan kami telah berbicara banyak tentang kemelut yang tengah melanda seluruh kerajaan Bumi Loka ini. Ayahnya memang datang ke Gunung Tangkar dengan maksud untuk membunuh Nyai Lumping. Namun hal itu dilakukannya dengan perasaan terpaksa karena rasa pengabdiannya dan kesetiaannya pada Gusti Prabu. Kau akan mengatakan bahwa Paman Pulut bertindak atas perintahku, begitu bukan?
Kembali Prabu Indrajaya memotong ucapan Bayu. Semula aku memang telah berpikir demikian Gusti Prabu, tapi setelah mendengar penuturan Dewi Puspita dan juga mendengar sendiri pembicaraan Gusti Prabu dengan Gusti Permaisuri tadi, rasanya ada hal yang tersembunyi di balik semua kejadian ini. Dan rahasia itu sudah aku ketahui. Oh, apa saja yang telah kau ketahui? Agak terkejut juga Prabu Indrajaya mendengarnya. Apa yang aku ketahui tidak jauh berbeda dengan yang telah dikatakan oleh Gusti Permaisuri. Semua peristiwa ini memang sudah diatur oleh Pati Ardareja dan Panglima Rupadi. Mereka lah yang telah menemui Ki Pulut dan mengatakan bahwa dia mendapat perintah dari Raja Bumiloka untuk menumpas Nyai Lumping. Tegas dan jelas kata-kata Bayu. Bagaimana selanjutnya? Apa tindakan Prabu Indrajaya dengan informasi yang diberikan Bayu Anggara alias pendekar Ulun Raka yang nyatanya sama dengan informasi yang diberikan permaisurinya? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.